Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Oke, kita bahas Bang Kori ya. Saya kemarin dikirimin video sama Kiai Imad, sama sahabat PWI. Jadi saya pas dikirim sama Kiai Imad siangnya, saya itu nggak nonton. Sebenarnya isi videonya apa? Karena saya kan kalau Kiai Imad lagi ngechat saya itu merasa gagok ya, merasa canggung gitu. Jadi saya nggak fokus gitu. Ya setelah itu saya dengar video ini. Pas saya buka, ternyata bagi gua orang-orang yang seperti itu, Habib seperti itu anak pungut, bukan anak bener. Boleh jadi asalnya dulu anak orang dipungut atau anak zina. Begitu aja terusnya. Parah ini orang. Kita boleh membahas nasab orang lain. Maksudnya nasab Rasulullah gitu ya. Ada orang-orang yang ngaku sebagai keturunan Nabi. Tapi kita nggak boleh menjustifikasi kalau nggak ada bukti. Kita nggak boleh menuduh seperti ini. Ini kan udah parah ini, kacau. Kalaupun Kori nggak bilang gitu, TIJ masih ingat kalian? Beberapa tahun lalu, saya bisa menyebutkan orangnya. Siapa yang anak TKW. Makanya mereka kekeh ingin memenjarakan saya. Tapi saya nggak mau. Udahlah, nggak usah kita bahas-bahas yang begitu. Gitu. Nanti kita lanjut lagi ya pembahasannya. Ini video yang dikirim oleh Kiai Imad. Dan saya... Assalamualaikum Yai. Itu video Kori saya nggak nonton tadi. Tuh. Baru sekarang saya nonton. Saya ngakak. Jadi itu sudah saya prediksi dan sudah saya ngomong di live. Ntar lagi dia ditendang sama Mbak Alawi. Gitu. Dia cuma diminta rekening. Saya bukan diminta rekening. Sebutkan berapa untuk modal usaha. Saya justru jawab, kalau kau banyak duit, Bib, si Alwi itu, kau kasih aja ke sepupu kau itu Ja'far Shodiq, biar dia nggak ngemis ke gua buat beli susu anak, beli pampers anak, biaya berobat anak dia. Kori, kambing. Ternyata benar ya. Masya Allah, jangan main-main sama Wali Songo. Aduh, kualat nanti. Tapi kasihan juga ya, kasihan. Tapi kalau dirangkul jangan, biarin aja dia kayak gitu. Kalau istilah di Aceh, anak baju umroh akhirat, anak ahram hari akhirat, itu istilah aja gitu. Ke bumi nggak nyampe, ke langit nggak nyampe. Renyah juga ternyata ketawa TIJ ya kalau lagi ngakak ya. Nggak sadar itu lagi chatan sama Kiai Imad. Lagi rekam VN ke Kiai Imad gitu. Nggak sadar gue. Habis itu baru gue sadar gitu. Malu gue. Aduh, maaf ya ya. Nggak sadar memang ngakak. Pas lihat mukanya ya kan, persis. Artinya apa di sini yang gue simak? Apa? Mereka memang benar, Habaib ini sangat meremehkan orang-orang. Kau berbilang sekelang, kita udah tahun dulu sudah bilang itu. Kamu luar biasa ya. Luar biasa Tuan. Betul-betul luar biasa Tuan. Kau baru hari ini ngomong seperti itu. Si TJ 5 tahun yang lalu sudah ngomong ini. Dan kau sempat tahu itu. Kau bergabung dengan teman-teman yang ada di barisan Kiai Imad. Sekarang kau sok-sokan mau ngomong gitu depan kami. Alam. Di mata mereka kita ini apa? kambing. Oh enggak, gue enggak. Enggak. Gue enggak pernah gue nyium tangan Habib. Malah Habib meluk pinggang gue, meluk gue, cium gue. Ubun-ubun gue dicium. Bukan cuma Habib kalau ubun-ubun gue dicium. Gue ketemu ulama-ulama di sini dicium ubun-ubun gue. Dari kecil gue sampai sekarang. Malah gue sempat nanya sama teman-teman gue dan keluarga gue. Apakah saya orang yang sangat berdosa sekali? Dari kecil gue diciumin tangan sama ulama. Diciumin ubun-ubun gue. Ketika gue berangkat sama kakek gue, sama bapak gue. Diciumin ubun-ubun gue. Selalu ubun-ubun gue dicium. Kenapa? Karena gue anak-anak. Sampai besar pun diciumin ubun-ubun gue. Gue bukan kambing. Gak mau gue. Lu aja kali. Gak mau gue. Kambing. Gue gak pernah cium tangan Habib. Gue gak pernah ngesot depan Habib. Gak pernah joget bersama Habib gue.
Kenapa? Gue sangat menghargai sorban yang dipakai, walaupun yang makainya maling. Orang pakai sorban joget-joget. Hah? Persis kayak film Aladdin Disney, ya kan? Kalau di Indonesia, sorban itu sebagai pakaian sunnah, pakaian kehormatan, pakaian yang membedakan antara orang yang berilmu dengan yang tidak. Tapi kalau di Timur Tengah, itu pakaian umum. Maling pun pakai sorban. Tapi kalau di Indonesia ini, orang yang pakai sorban, yang pertama, bocah-bocah yang mau ikut karnaval. Yang kedua, dukun. Dukun-dukun berkedok agama. Dan itu kita kenal, kita tahu. Yang ketiga, ya orang-orang yang ngaku-ngaku sebagai cucu Nabi. Yang keempat, ulama. Orang yang memiliki ilmu, orang yang alim, allamah. Jadi kalau kambing nggak mungkin pakai sorban. Kecuali kori. Udah Bang Kori, udah. Curhatnya udah. Nggak ada. Mereka menganggap kita kambing. Cuman kita aja merasa diri sebagai kambing. Kau misalnya. Gua kagak pernah depan mereka gua seperti kambing, nggak pernah. Nggak pernah gua jongkok depan mereka. Nggak pernah gua nunduk depan mereka. Bukan sombong. Bukan sombong. Nggak perlu nunduk depan mereka. Gua cium tangan mereka nggak pernah. Wallahi belum pernah sampai sekarang gua cium tangan mereka. Tapi apakah semua seperti itu? Bisa jadi semua. Bisa jadi bagian. Yang seperti itu ya memang semua. Gimana? Bisa jadi begitu, bisa jadi sebagian, bisa jadi semua. Itu nggak jelas. Menurut saya lihat, hampir semuanya mereka begitu. Simple kan? Ya Umar Muhdor aja, biar simple. Ente tahu balaghah nggak? Biar ringkes. Ya Umar Muhdor. Kalau mau ringkes. Ini gimana sih ente? Ente kemarin kegirangan, kita kudu gireng. Saya akan melawan begini. Teman-teman semua, saya siap melawan ataupun siap berdebat dengan Aimaduddin. Ya. Alaihil kadzab. Saya siap berdiskusi dengan antitesis saya yang sangat bagus sekali. Dengan si Imad alaihil kadzab. Belum pun debat sudah kabur, sudah lari-lari, sudah diusir. Jadi teman-teman itu si Imad alaihil kadzab itu, dia tidak berani debat sama saya. Udah rekam sama Habib sana sini. Nih si Kori sudah taubat, sudah wangi, sudah bersih, sudah mandi, disikat gigi, pakai bedak, udah tampan. Kau pun udah merasa hebat gitu. Hah? Ku bilang sama kau, sama Wali Songo jangan macam-macam. Kau gabung ke mereka itu sama dengan kau mengakui bahwa Wali Songo adalah datuk mereka, bahwa Wali Songo adalah keturunan mereka. Kau berkhianat. Makanya aku bilang kau pengkhianat. Hah? Qori alahil kadzab. Kadzab ente. Dusta ente. Mulut ente itu nggak bisa dipercaya. Baik di konten ente. Mau ente teleponan sama kita. Gue tahu. Model-model lu itu. Model penjilat. Masya Allah Bang TJ ini luar biasa. Saya nggak bisa seperti Bang TJ. Saya tidak bisa seperti Bang TJ. Luar biasa Bang TJ itu. Saya lihat live Bang TJ itu ngeri. Ah, kau bilang itu. Ujung-ujungnya, ini Bang TJ, sumbangan untuk maulid. Kau bilang aja untuk kau. Ini untuk saya Bang. Ini, untung aku, keluarga aku nggak seperti keluarga kau. Dikit-dikit bahas. Keluarga aku nggak bahas orang-orang seperti kau. Kau mengatakan aku bukan bangsawan, nggak masalah keluargaku. Terus kalau aku bangsawan, untung kau apa? Kalau aku bukan bangsawan, rugi kau apa? Hah? Terus ngaku-ngaku, apakah aku mengaku dengan sebagai bangsawan aku dawir, minta-minta duit sama orang? Apakah aku ngaku bangsawan untuk menipu orang gitu? Apakah aku ngaku bangsawan supaya aku ditakuti orang? Orang akan menghormatiku kalau aku tahu cara menghormati orang. Betul tidak kira-kira? Ntar sudah aku bilang orang ini nggak mau pula nanti subscribe aku. Itulah akibatnya kalau agama dipakai mainan hanya demi sekeping duit.
Ini mohon maaf nih Bang Kori, saya bukan merosting Bang Kori malam ini. Malah justru saya itu sayang, kasihan sekali sama Bang Kori. Untuk bergabung dengan Kiai Imad mungkin mustahil gitu. Udah gabung aja ke TJ gitu. Cup cup cup, abang ganteng gitu. Kira-kira beberapa hari yang lalu TJ ketika live pernah nggak menyebut kata keledai? Kira-kira TJ bilang nggak? Kita tunggu aja ntar lagi. Dan ingat ya, tunggu aja ntar lagi si Kori bakal ditendang. Belum pun lama, habis gua ngomong itu, jangan main-main kau sama abang jelek ini. Abang jelek ini lidahnya hitam, bawahnya. Hitam, nggak boleh saya tunjukin. Yang hitam itu pahit. Kalau dia keceplosan ngomong macam-macam, kejadian. Bukan garoma. Bukan, memang seperti itu. Lidah ireng, lambe ireng. Kalau di Aceh katanya kemala. Jadi orang yang punya bibir kemala, yang punya lidah kemala seperti saya, itu kalau diomongin bahaya. Makanya saya ngomong ceplas-ceplos, nggak serius. Kenapa saya marah-marah sambil ketawa? Supaya saya tidak sakit hati. Kalau sakit hati kejadian. Bukan kelebihan yang saya bangga-banggakan, bukan. Itu kelemahan bagi saya. Wow, kenal. Anak mana ada? Pulang sini. Nggak ada ibu, ada adik. Saya nggak peduli, nggak rasis saya. Mau kamu Rohingya, mau kamu cucu Pang Tibang, mau kamu cucu Habib, saya tetap akan rangkul. Sekali lagi, Kori, saya ingatkan, jangan menuduh orang lain itu anak di luar nikah. Tanya bapaknya aja boleh, tapi jangan. Kenapa saya katakan jangan? Kamu tahu nggak bapak sama emakmu itu nikah nggak? Untuk Bang Kori nih. Kita nggak tahu. Terus kita tahunya dari mana? Dari keluarga. Dari mungkin kalau ada foto dokumentasi ataupun rekaman dokumentasi gitu. Seperti saya nggak ada rekaman dokumentasi, nggak ada foto-foto pesta, tetapi ada buku nikahnya. Buku nikah itu sama seperti buku nasab yang diciptakan oleh manusia. Bisa jadi itu palsu, bisa jadi itu asli. Tetapi dalam tradisi TIJ, dalam tradisi keluarga TIJ ini, sesuai dengan tarikhah kami, setelah ijab qabul, sesuai dengan syariat Islam, dipublikasi, dibuatkan walimah, walaupun kecil-kecilan misalnya. Itu ada antara kita dengan pasangan kita, nikah batin disebutkan. Ada nikah batin. Jadi antara saya, misalnya saya nikah nih, habis nikah secara KUA, secara agama, secara negara, saya itu nikah lagi, nikah batin. Itu yang disaksikan oleh para malaikat dan Allah Subhanahu wa Ta'ala langsung. Bukan disaksikan manusia, kemudian manusianya bilang sah. Bukan. Jadi kalau kami itu ada tradisi seperti itu di dalam keluarga kami. Untuk menjaga keturunan. Bukan untuk memperbaiki keturunan, menjaga keturunan. Gitu. Paham ya? Paham. Mungkin teman-teman yang ikut tarigoh, yang ikut pelajaran hakikat, paham tentang itu. Bukan hakikat abal-abal hanya untuk memamerkan di konten, bukan. Itu bukan dipamer, tapi kajian memang. Kajian yang diterapkan. Jadi sebelum datuk kami dulu mengikuti syariat Nabi Muhammad, atau sebelum Nabi Muhammad turun, itu sudah ada tradisi itu. Sebelum Nabi Muhammad udah ada tradisi itu. Bukan anak benar. Boleh jadi asik. Na'udzubillahi min dzalik. Mulutmu Kori. Bagi gua, orang-orang yang seperti itu, Habib seperti itu anak pungut, bukan anak benar. Boleh jadi asalnya dulu anak orang dipungut atau anak zina. Orang yang orang tuanya tidak menikah, punya anak, nggak serta-merta anaknya itu perilakunya seperti itu. Atau berperilaku buruk. Nggak punya etika, nggak punya, nggak punya adab gitu. Tapi kamu nggak boleh ngomong gitu, Kori. Baik menang, karena gue tagai dengan adat. Lagian pun kau ngaku sebagai teku, orang ganteng, ya kan? Bukan cucu Panglima Tibang. Padahal aku tahu kau itu cucu Panglima Tibang. Kau aja malu. Kalau kau bukan cucu Panglima Tibang, ngapain kau bantah?
Kau takut ketahuan gitu kalau kau cucu Panglima Tibang? Mau ku tunjukkan buktinya? Hah? Udahlah cukup di situ ya. Kau lagi seteres sekarang ya kan. Secara fisik mirip. Secara haplogrup sama. Terus bukti apa lagi yang harus kutunjukkan? Hah? Kalau kau bilang kau di Pasai, di Aceh Utara, Pang Tibang itu bukan Aceh Utara pengaruhnya. Ya bukan. Tapi kalau namanya cinta, di zaman kolonial pun orang dari ujung kulon sana bisa sampai ke ujung Pacu Aceh. Ujung kulon Jawa Barat sana bisa sampai ke ujung Pancu Aceh gitu. Mana tahu mungkin anak selirnya gitu kan. Nah, jadi kalau memang fitnah nanti kubuktikan kau yang hancur. Gitu. Ya. Nah, anggap aja bukan. Ya bukan ya kawan ya, bukan cucu Panglima Tibang Polri. Begitu aja selesai. Otak gua begitu konfirmasinya. Ya kalau otak lu begitu nggak bisa konfirmasi seperti itu. Itu ilmiah dari mana, kambing? Kau mengatakan habaib yang seperti itu, yang tidak menghargai kau, itu anak zina. Atau dengan kata lain anak bajing, atau dengan kata lain anak haram gitu. Anak bajang kalau di sini. Anak bajing. Itu nggak boleh, nggak ilmiah itu. Masa kau bilang itu kau punya data ilmiah yang siap melawan tesis Kiai Imad ketika kau sedang berbahagia, ketika diberikan oleh-oleh, ketika dipuji-puji, ketika disanjung-sanjung oleh para mukibin dan habaib. Ya kan? Itu ilmiah versi Habib kalau kayak gitu. Halu. Nggak boleh. Nggak boleh kita mengatakan, ya kan, seseorang itu anak haram tanpa ada data. Sekalipun kita punya data, nggak boleh membeberkan itu di media sosial. Itu su'ul adab. Nggak boleh, Kori. Itu attitude. Itu kode etik. Kode etik siapa? Saya mengatakan di sini, kau kan ngaku sebagai zuriyah daripada ulama Aceh. Zuriyah daripada orang yang bermarga Al-Qurshashi. Orang yang bernasabkan bangsawan. Orang yang menasabkan bangsawan tidak ada yang ngomong seperti itu ketika dia kecewa ataupun ketika dia senang. Nggak boleh. Itu rahasia, aib. Aib itu nggak boleh. Tapi kalau TJ ngomong begitu boleh nggak? Boleh, tapi TJ nggak mau. Kenapa TJ boleh? Karena TJ bukan bangsawan. TJ jelek. Maka nggak ilmiah. Nah, kau mengatakan bangsawan Aceh itu ganteng-ganteng, nggak ada yang jelek kayak TJ, nggak ada yang pesek kayak TJ. Itu Teguh Umar, pesek itu. Kau mau membatalkan nasab Teguh Umar? Kalau ngaku-ngaku dari Aceh, gua nggak malu sih punya orang seperti kau di Aceh. Cuman jangan seperti itu. Jangan kau ngaku-ngaku sebagai keturunan daripada Tengkusi di Pasi, ngaku-ngaku sebagai orang yang bermarga Al-Qurshashi, sebagai orang Pasai. Omongan kau kayak gitu. Nah, macam bibir pantai. Nah, kadang begini, kadang begitu. Angin kencang, kadang sesekali. Kadang-kadang nggak ada angin, tenang. Nggak boleh begitu. Ini abang, adikmu mengingatkanmu bang. Walaupun adikmu ini tidak tampan. Ya, nggak boleh. Nah, dengar kau nih. Itu sama seperti keledai bawa kitab. Keledai itu memang bawa kitab dia kemana-mana. Karena dititipkan ke dia. Nah, misalnya ada seorang kiai, ada seorang ustadz, ada seorang habib menitipkan kitab-kitab di punggungnya keledai, sementara keledai itu nggak paham isi kitabnya. Seperti kau ini, ya. Nah, aku bisa melihat bagaimana stresnya kau melalui mata kau dan warna muka kau sekarang. Di baru-baru kau berkhianat kepada Kiai Imad, kepada teman-teman yang selama ini telah lama berjuang dengan iming-iming harta, tahta, dan wanita. Ternyata sampai sana jadi kambing congek kan kau. Laki-laki sejati itu apalagi bangsawan tidak pernah dia mengeluh di media sosial terkait perilaku orang lain terhadap dia kalau dia berperilaku buruk juga. Ini edukasi nih. Ya, kalau kita berlaku tidak adil, berlaku dolim kepada orang lain dengan mengatakan klan seseorang, suku seseorang jahanam, kalau kita dijahanamkan oleh orang itu, kita nggak boleh berkecil hati. Itu resiko daripada mulut kita yang nggak bisa kita jaga. Iming-iming terlalu besar.
semangat yang menggebu-gebu. Kita musuhi teman-teman satu barisan kita. Kita fitnah teman-teman satu barisan kita. Kita fitnah orang-orang yang pernah nolongin kita. Na'udzubillahi min dzalik, orang seperti Bang Qori Tampan. Kan hilang tampannya kalau udah kayak gini. Hilang kan? Kalau sempat saya seperti ini, bukan cuma tampan hilang, tampang pun hilang, nggak punya muka. Ya kan? Nggak boleh seperti itu Bang Qori. Allah, na'udzubillahi min dzalik. Ngaku orang Aceh, ngaku orang Samudra Pasai, ngaku orang intelektual, ngaku orang pondok, ngaku ustadz, ngaku ulama Aceh, ngaku sayyid, ngaku habib, ngaku teku, ngaku tengku. Nggak boleh seperti itu. Bang Qori. Na'udzubillahi min dzalik. Ini Bang Qori jangan marah. Ini masukan yang sifatnya membangun. Move on, bangkit, wake up. Nggak boleh, ini jadi pelajaran untuk kita ke depan. Kita mau, makanya konsultasi sama TIJ kalau mau tenar di media sosial gimana. Dulu kan udah bagus itu. Saya udah pernah mengingatkan, Bang Qori Tampan. Kalau ada teman-teman di TikTok menjelek-jelekkan TIJ, nggak usah dibela TIJ-nya. Nggak usah dicaci mereka, karena mencaci saya nggak perlu. Saya selalu bilang gitu kan. Saya ini dilahirkan sebagai orang hina. Dina, lagi fana. 3 hal itu melekat di tubuh saya. Saya tidak pingin sekalipun orang memuja-muja saya, mengangkat-ngangkat saya. Nggak perlu saya itu semua, karena itu bukan pakaian saya. Saya dilahirkan sudah terbungkus. Bungkusan itu dilepaskan oleh bapak saya, diambillah saya di dalamnya. Disitulah saya siap menerima kehinaan, siap menerima kefanaan, siap menerima kedinaan. Gitu. Siap itu. Karena saya tercipta dari setetes air yang hina, bukan dari sebongkah berlian, bukan setetes air raksa, bukan. Saya anggap hinaan itu sebagai motivasi dalam kehidupan saya, sebagai tantangan saya dalam mengarungi samudra kehidupan ini. Jadi saya tidak takut ketika dihina orang. Saya tidak akan terlena ketika dipuja-puji orang. Kenapa? Dengan begitu kita tidak akan pernah bisa untuk dijatuhkan. Kenapa? Karena kita memang sudah di bawah. Saya lebih suka turun daripada jatuh. Nah, saya kalau udah naik, saya coba melihat tangga ataupun tambang. Kemudian saya turun pelan-pelan ke bawah. Nah, jadi Bang Qori ini belum apa-apa udah jatuh. Baik dari mata teman-teman maupun dari mata lawan. Bahkan dari mata keluarga. Ketika udah ngomong seperti ini. Kalau Bang Qori ahli nasab, seorang nasabah, seorang sayyid, seorang yang paham tentang ilmu nasab, seorang yang paham baca kitab, maka Bang Qori membahas seputar itu. Seperti yang dicontohkan oleh Al-Mukarram, Kiai Haji Aimaduddin Utsman Al-Bantani. Beliau tidak pernah menyinggung secara fisik, secara pribadi. Beliau tetap membahas konsisten terhadap konteks. Beliau kadang-kadang beliau bahas yang sifatnya terpublikasi. Misalnya koar-koarnya Habib tentang dongeng-dongeng mereka gitu. Nah, makanya konsultasi sama DDTIJ yang jelek ini, walaupun DDTIJ tampangnya jelek, insya Allah hati saya nggak jelek, nggak jahanam gitu.